Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, para pejuang NIP. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah Bapak Ibu, kali ini Mimin akan menyampaikan atau membahas tentang soal-soal atau materi seleksi penerimaan P3K bidang teknis guru ya. Baiklah, silahkan disimak baik-baik. Soal nomor 1. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyerahkan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah titik-titik. A. Representative feedbacks, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jawabannya adalah B. Cumulative feedback. Pembahasan. Cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya, karena komunikator harus mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Cocok untuk siswa yang homogen. Soal nomor 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan. Menyanyikan merupakan kata kerja, sehingga yang menjadi penilaian adalah prakteknya. Jadi jawabannya adalah E. Praktek. Soal nomor 3. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan. Membuat laporan merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk, sehingga yang menjadi penilaian adalah produknya. Jadi jawabannya adalah B. Produk. Nomor 4. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Titik-titik. A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan bimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Pembahasan. Penanganan anak berkebutuhan khusus. 1. Perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. 2. Menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. 3. Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Jadi berdasarkan pembahasan tersebut, maka jawabannya adalah C. Melakukan bimbingan di tempat duduk mereka. Nomor 5. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran.
adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Jawabannya adalah A. Pedagogik. Pembahasannya adalah kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. Soal nomor 6. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis, mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik, E. Kontekstual. Jawabannya adalah B. Saintifik. Pembahasannya, scientific learning, cirinya mengamati, menanya, pengumpulan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Nomor 7. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Jawabannya adalah B. Menyeluruh. Pembahasannya, menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jawabannya B ya, menyeluruh. Nomor 8. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Pembahasan, media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Dari opsi pilihan di atas, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam pembelajaran. Jadi jawabannya D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Soal nomor 9. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Pembahasan, membangkitkan rasa ingin tahu.
Itu apa saja? Yang pertama, melatih berpikir terbuka dalam belajar. Kedua, melatih ketelitian. Ketiga, membangkitkan bertanya. Keempat, menghindari pembelajaran membosankan. Kelima, belajar meneliti atau eksperimen. Dari pembahasan ini, jawaban nomor 9 adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Soal nomor 10. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, D. Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching dan Learning. Jawabannya adalah C. Discovery Learning. Pembahasannya, mengapa Discovery Learning? Discovery Learning ciri-cirinya pemberian rangsangan, stimulasi, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, pengolahan data, data processing, pembuktian, verification, menarik simpulan atau generalisasi. Jawabannya C. Discovery Learning. Nomor 11. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah titik-titik. A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca televisi. Pembahasan. Tujuan pembelajaran tentang banjir. 1. Penyebab banjir. 2. Gambaran bahaya banjir. 3. Kerugian akibat banjir. 4. Cara menanggulangi banjir. Potongan artikel berita media cetak mencakup keempat tujuan pembelajaran banjir tersebut. Maka jawabannya soal nomor 11 adalah C. Potongan artikel berita media cetak. Nomor 12. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip titik-titik. A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Jawabannya adalah E. Objektif. Pembahasan. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Soal nomor 13. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip titik-titik. A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Pembahasan. Dalam hal ini, Bu Linda menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik. Berarti penilaiannya mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi jawaban untuk nomor 13 adalah C. Menyeluruh. Soal nomor 14. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal adalah 10.
Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. E. Beracuan kriteria. Yang dilakukan pembahasan, yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian adil, yang berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Maka jawaban nomor 14 yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. A. Adil. Jawabannya adalah A. Adil. Soal nomor 15. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran ... A. Sistematis. B. Beracu kriteria. C. Terpadu. D. Objektif. E. Akuntabel. Pembahasan. Pak Chandra menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran, yang merupakan prinsip pembelajaran terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi jawabannya adalah C. Terpadu. Penilaian yang dilakukan oleh Pak Chandra merupakan prinsip pembelajaran terpadu. Jawabannya C. Demikianlah pembahasan atau kisi-kisi atau soal-soal P3K komponen teknik khusus guru. Terima kasih. Terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.